Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Oke. Sudah makan siang semua? Sudah. Kenapa yang belum? Kenapa belum? Gak lapar, diet. Kenapa pakai diet? Jangan pakai diet. Seusia kalian ini masih dalam masa pertumbuhan, jadi dilarang diet. Seperti itu. Ketemu lagi dengan saya, Bu Devi. Kita akan melanjutkan untuk mata pelajaran ekonomi. Sebelum kita lanjut ke masuk ke mata pelajaran ekonomi, belajar tentang pelajaran ekonomi, silahkan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan. Boleh dipimpin ketua kelasnya? Untuk siap. Semangat. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, setelah berdoa, Bu Devi akan mengabsen dari kalian semua. Elisa Wilma, Gilang Rasyad, Ahmad Hafiz, Ratih Sukma, Rizky Marta Putri, dan Gendis. Oke, hadir semua ya. Ada 24 anak yang hadir di kelas ini. Lalu sebelum kita masuk ke materi, Bu Devi akan menjelaskan kepada kalian tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Bisa dilihat di PowerPoint tersebut, ada 3 tujuan yang akan kita selesaikan dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian pasar dengan benar. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis peran pasar dengan benar. Lalu yang terakhir, setelah proses pembelajaran dengan metode pembelajaran make a match, maka anak didik dapat menguraikan jenis-jenis pasar dengan benar. Itu. Lalu tentang materi yang minggu lalu, siapa yang masih ingat materi kita di minggu lalu? Banyak ya yang ingat. Oke, tolong jelaskan, tolong sebutkan materi apa saja yang kita bahas di minggu lalu. Belakang. Hukum permintaan, Bu. Hukum permintaan. Gimana bunyi hukum permintaan? Hukum permintaan yaitu jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan semakin menurun, dan sebaliknya jika jumlah harga barang yang menurun, maka jumlah barang yang diminta akan menaik. Oke, pinter. Siapa namamu? Muhammad Rizal Maulana, Bu. Karena masih mengingat tentang materi yang minggu lalu, maka akan saya beri nilai tambahan. Oke. Apakah hanya hukum permintaan yang kita bahas di minggu lalu? Tentu tidak, masih ada yang lain. Siapa yang masih ingat? Materi minggu lalu siapa yang masih ingat selain hukum permintaan? Coba Ilma. Yang keras, Nak. Oke, pinter. Ilma juga masih ingat tentang
bunyi dari hukum penawaran. Kita ulas sedikit lagi ya tentang hukum permintaan. Hukum permintaan itu dilihat dari sisi konsumennya. Hukum permintaan berbunyi bahwa jika harga naik maka permintaan akan turun. Itu dari sisi konsumen. Kenapa? Kenapa kok turun, Bu? Karena konsumen akan membagi dengan pendapatan yang sama, dia akan membagi karena barangnya naik. Misalnya harga cabai naik, yang biasanya ibu rumah tangga itu kalau beli sehari itu setengah kilo, karena harganya naik maka pembeliannya diturunkan, kuantitas pembeliannya akan diturunkan karena disesuaikan dengan pendapatan yang masih sama itu. Tapi sebaliknya jika harga turun maka rata-rata umumnya konsumen akan menaikkan jumlah pembeliannya. Sebaliknya dari sisi penjual, yaitu hukum penawaran berbunyi seperti yang Ilma jelaskan tadi, bahwa jika harga naik maka penawaran dari produsen pun juga akan naik. Kenapa bisa begitu, Bu? Karena produsen itu senantiasa menginginkan profit yang lebih banyak lagi. Dengan harga naik maka dia akan menambah jumlah pasokan. Mumpung harganya naik jadi dinaikkan, supaya apa? Supaya labanya menjadi berlipat-lipat ganda, supaya keuntungannya jauh lebih besar lagi. Mumpung, karena tidak selamanya keadaan-keadaan yang seperti itu terjadi. Bisa dimengerti? Masih ingat semua ya? Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang runtutannya adalah karena minggu lalu kalian sudah paham tentang apa sih itu permintaan, apa sih penawaran, bagaimana hukum permintaan, hukum penawaran. Lalu kita juga sudah menggambar kurva permintaan, kurva penawaran. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu tentang pasar. Materi kita tentang pasar. Nah, di dalam materi kita yang tentang pasar ini, Bu Devi mau memperkenalkan metode pembelajaran yang mungkin saja kalian selama ini belum pernah melakukan model pembelajaran tersebut. Namanya adalah model pembelajaran kooperatif. Kooperatif itu artinya berkelompok, tipenya make a match, mencari pasangan. Jadi alurnya adalah nanti kalian akan saya buat menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A adalah anak-anak yang akan mendapat kartu soal, sedangkan anak-anak yang berada di kelompok B akan mendapatkan kartu jawaban. Lalu kelompok kartu A akan mencari jawaban dari pertanyaan yang dipegangnya. Begitu pula dengan anak-anak yang berada di kelompok B juga akan mencari pasangan soal yang dipegangnya. Waktu untuk mencari pasangan kartu ini adalah kurang lebih 15 menit. Siswa yang sudah menemukan pasangan kartu, silahkan maju ke depan dengan pasangannya. Jika sampai waktunya habis, ada yang belum menemukan pasangan, maka silahkan menuju ke bagian belakang kelas. Setelah itu kita akan presentasi dan menarik kesimpulan. Seperti itu. Nah, ini ada gambar pasar. Pasar apa saja, Bu? Mungkin agak kurang terang ya. Ini di full screen kan saja. Full screen. Nah, sudah pernah ke pasar? Pernah. Apa yang kalian lakukan di pasar? Membeli dan Membeli, terus menjual barang. bertransaksi. Ada yang ke pasar itu ke pasar untuk berjualan? Ada, Bu. Ada. Jualan apa, Nak? Pisang. Oh, oke. Di pasar mana itu berarti jualannya kalau jualan pisang biasanya? Di pasar tradisional ya. Oke, di sini ada banyak macam-macam pasar. Ini ada yang jualan sayur, jualan buah sayur. Ini ada pasar yang di dalamnya itu berupa perahu-perahu, namanya pasar terapung. Ini ada penjualnya, ini ada lorong los buah. Nah, ini ada kakak-kakak cantik yang mau belanja. Ini ada ibu-ibu yang sedang tawar-menawar dan seterusnya.
Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian pasar. Untuk materi pengertian pasar, coba kalian bisa melihat. Coba disimak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cici Rimakati Pratama. Nah, di video saya kali ini saya akan bahas mengenai pasar. Dan pasar tersebut adalah bagian pasar secara konkret. Nah, pasar dapat terbentuk di mana saja dan kapan saja, di dalam bis, di terminal, di halte, dan lain-lain. Bahkan transaksi jual beli juga bisa terjadi lewat surat, TV, radio, internet, dan lain-lain. Pasar sebagai tempat transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli dapat terbentuk dengan adanya syarat-syarat. Pertama, adanya penjual. Yang kedua, adanya pembeli. Yang ketiga, tersedianya barang yang diperjualbelikan. Dan yang terakhir itu terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, fungsi-fungsi pasar dalam kegiatan ekonomi ada 3 macam. Yang pertama, fungsi distribusi. Yang kedua, fungsi pembentukan harga. Yang ketiga, fungsi promosi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu fungsi distribusi. Pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Pasar memiliki fungsi distribusi menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada konsumen. Yang kedua itu fungsi pembentukan harga. Sebelum terjadinya transaksi jual beli terlebih dahulu dilakukan tawar-menawar sehingga diperoleh kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam proses tawar-menawar itulah yang berbeda antara penjual dan pembeli dilakukan untuk menentukan kesepakatan harga atau disebut dengan harga pasar. Yang ketiga, fungsi promosi. Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi karena di pasar banyak dikunjungi para pembeli. Nah, pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memasang spanduk, membagikan brosur atau penawaran, dan membagikan sampel atau contoh produk kepada calon pembeli dan sebagainya. Nah, bentuk-bentuk pasar dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu, satu, bentuk pasar menurut sifatnya atau wujud barang dan cara penyerahannya. Yang kedua itu, bentuk pasar menurut luas wilayah kegiatannya. Yang ketiga itu, bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara pembeli dan penjual. Yang keempat itu menurut waktu penyelenggaraannya. Dan yang terakhir itu menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Yuk kita bahas satu-satu. Satu, bentuk pasar menurut sifat atau wujud barang dan cara penyerahannya. Berdasarkan sifat barang dan cara penyerahannya, pasar dibedakan menjadi 2, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Di mana pasar konkret yaitu pasar di mana barang yang diperjualbelikan benar-benar ada penjual dan pembeli bertemu langsung. Ciri-cirinya pasar konkret ini, yang pertama, transaksi dilakukan secara tunai. Yang kedua, barang dapat dibawa atau diambil saat itu juga. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan benar-benar ada atau nyata. Dan yang keempat itu penjual dan pembeli bertemu langsung. Yang kedua itu pasar abstrak. Nah, pasar abstrak adalah pasar di mana barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung dan antara penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung juga. Ciri-cirinya itu yang pertama, penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda dan berjauhan jaraknya.
Yang kedua, transaksi dilandasi oleh rasa saling percaya. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan tidak tersedia, hanya contoh saja. Nah, yang terakhir ini, transaksi dilakukan dalam partai besar. Nah, selanjutnya, bentuk pasar menurut luas kegiatannya. Berdasarkan luas wilayah kegiatannya, pasar itu dibedakan beberapa. Yang pertama itu ada pasar regional. Pasar regional adalah pasar yang di daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pada wilayah tertentu. Misalnya di kawasan Asia Tenggara dibentuk AFTA. Nah, yang kedua itu pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang daerah pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia. Misalnya pasar kopi di Brasil, pasar wol di Sydney, Australia. Nah, yang ketiga itu pasar lokal. Pasar lokal ini adalah pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu dan pada umumnya menawarkan barang yang dibutuhkan masyarakat di sekitarnya. Misalnya pasar Kleber itu di Solo yang menyediakan berbagai jenis kain batik karena masyarakat di Solo dan sekitarnya banyak yang menggunakan batik. Nah, terus pasar nasional. Pasar nasional ini adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah suatu negara. Pasar ini menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. Dan selanjutnya itu bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara pembeli dan penjual. Nah, berdasarkan organisasi, pasar dapat dibedakan. Yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna atau fair competition market. Nah, pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga harga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual dan pembeli. Nah, selanjutnya itu pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition market. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar di mana jumlah pembeli lebih banyak dibandingkan jumlah penjualnya, sehingga pasar dikuasai oleh satu atau beberapa penjual saja. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, terdapat hambatan untuk memasuki pasar. Yang kedua, pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas. Yang ketiga, jumlah penjual itu sedikit. Dan yang terakhir itu barang yang diperjualbelikan bermacam-macam. Nah, selanjutnya itu ada pasar yang termasuk pasar persaingan tidak sempurna. Di antaranya itu ada pasar monopoli, terus pasar duopoli, terus pasar oligopoli, dan yang terakhir pasar monopolistik. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu pasar monopoli. Pasar monopoli ialah pasar yang dikuasai sepenuhnya oleh penjual. Penjual mempunyai kekuasaan yang mampu memaksakan kemauannya, baik dalam bentuk harga, volume, tempat, maupun waktu pembelian barang yang akan dijualnya. Nah, contohnya itu PLN yang menguasai listrik di Indonesia. PT Pos di Indonesia yang memonopoli penjualan benda-benda pos di Indonesia. Nah, ciri-ciri pasar monopoli ini antara lain terdapat satu penjual dan banyak pembeli. Yang kedua itu harga yang ditentukan secara sepihak oleh penjual. Yang ketiga, tidak ada barang lain yang dapat menggantikan barang yang diperjualbelikan dengan sempurna. Nah, yang terakhir itu adanya halangan yang kuat bagi penjual baru untuk masuk dalam pasar itu. Nah, hambatan-hambatan yang sering terjadi pada pasar monopoli ini yaitu yang pertama, penetapan harga serendah mungkin. Yang kedua, adanya kepemilikan terhadap hak paten atau hak cipta dan hak eksklusif. Terus yang ketiga, pengawasan yang ketat terhadap agen pemasaran dan distributor. Yang keempat, adanya skala ekonomis yang sangat besar. Yang terakhir itu memiliki sumber daya yang unik.
Nah, penyebab timbulnya pasar monopoli ini adalah yang pertama itu ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Yang kedua, penggabungan dari berbagai perusahaan. Yang ketiga, adanya hak cipta atau hak paten atas hasil karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan. Selanjutnya ada pasar duopoli. Pasar duopoli ini adalah pasar yang dimana penawaran suatu barang dikuasai oleh dua perusahaan. Contohnya ada penawaran minyak lumas yang dikuasai oleh Caltex dan Pertamina. Ciri-ciri pasar duopoli ini yaitu terdapat dua penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, harga ditentukan secara sepihak oleh kedua penjual, baik dengan kesepakatan atau tidak. Selanjutnya ada pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini adalah pasar di mana beberapa perusahaan menguasai penawaran satu jenis barang. Beberapa perusahaan yang menguasai pasar ini saling mempengaruhi satu sama lain. Sifat ini menyebabkan satu perusahaan harus mengambil keputusan secara hati-hati dalam mengubah harga, mengubah desain produk atau mengubah teknik produksi. Nah, contohnya itu adalah penawaran sepeda bermotor yang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Di antaranya ada Honda, ada Suzuki, ada Yamaha, dan Kawasaki. Nah, ciri-ciri pasar oligopoli ini yaitu yang pertama, terdapat banyak pembeli di pasar. Yang kedua, hanya ada beberapa penjual. Yang ketiga, produk yang dijual bersifat homogen dan tidak bisa juga berbeda namun memenuhi standar mutu. Yang keempat, terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. Yang kelima, adanya saling ketergantungan. Dan yang terakhir itu, penggunaan iklan sangat intensif. Selanjutnya ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak produsen yang menjual produk yang sama, tetapi dengan berbagai macam variasi. Ciri-ciri pasar monopolistik adalah pertama, terdapat banyak produsen. Yang kedua, produk yang diperjualbelikan sama atau homogen, tetapi berbagai macam variasi. Selanjutnya ada menurut waktu penyelenggaraan. Nah, berdasarkan waktu penyelenggaraan, pasar dapat dibedakan menjadi pertama itu ada pasar harian. Nah, pasar harian ini adalah pasar yang dilakukan setiap hari. Contohnya pasar-pasar tradisional di lingkungan rumah yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, pasar induk, dan pasar yang lain-lain. Selanjutnya ada pasar mingguan. Pasar mingguan adalah pasar yang dilakukan hanya setiap seminggu sekali. Biasanya nama pasar ini diambil dari nama hari pelaksanaannya. Contohnya itu ada pasar Senin, pasar Minggu, pasar Rabu, dan pasar lain-lain. Selanjutnya pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang dilakukan sebulan sekali. Pasar bulanan biasanya terdapat di sekitar pabrik dan dibuka setiap kali karyawan pabrik tersebut menerima gaji. Nah, selanjutnya ada pasar tahunan. Pasar tahunan adalah pasar yang dilakukan setahun sekali. Pasar ini diselenggarakan berkaitan dengan acara atau kegiatan dan sering digunakan sebagai ajang pameran atau promosi. Contohnya ada Pekan Raya Jakarta, Pasar Sekaten di Yogyakarta dan Solo. Selanjutnya jenis pasar yang diperjualbelikan. Berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan, pasar dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pasar barang distribusi. Pasar barang distribusi adalah pasar yang menjual faktor-faktor produksi, misalnya bursa tenaga kerja, pasar modal, pasar mesin-mesin, produksi, dan lain-lain.
Selanjutnya, pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang menjual barang-barang secara langsung dapat dikonsumsi atau dipakai. Nah, contohnya itu ada pasar buah, pasar ikan, pasar pakaian, dan lain-lain. Itu. Nah, selanjutnya saya akan menayangkan video aktivitas pasar. Sebutkan ya, pasar apa? Nah, itu tadi adalah materi kita tentang pasar. Sebelum kita lanjut ke materi, tadi Bu Dewi sempat lupa, harusnya sebelum ke materi kalian mengerjakan pretest dulu. Oke, sekarang coba HP-nya dibuka semua. Silahkan dikerjakan materi link Google Form yang sudah saya kirim sebelum pelajaran tadi. Itu silahkan dikerjakan oleh kalian masing-masing. Pretest gunanya adalah untuk mengukur seberapa sih kemampuan kalian sebelum materi diberikan. Waktunya tidak lama, hanya 5 menit saja, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi ambil gambarnya, Mas. Sudah bisa dibuka semua linknya? Oke. Jangan lupa nama kelas dan nomor absen. Yang belum? Sudah semua? Sudah dikirim? Oke. Sekarang kita melanjutkan tentang masih dengan materi pasar. Di video yang sudah Bu Devi tampilkan tadi tentunya akan menambah antusiasme kalian dalam mendengarkan, dalam mempelajari, dan dalam mendalami materi tentang pasar. Di sini saya ulas sedikit tentang pengertian pasar. Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Tadi ibu-ibunya bilang seperti itu kan? Selain itu, di dalam pasar terjadi hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Penjual dan pembeli dapat bertransaksi atau sepakat dalam akad jual beli. Transaksi yang disepakati meliputi barang, penjual, pembeli, dan harga barang. Selain itu, di pasar juga bisa melakukan tawar-menawar yang tujuannya agar harga dari barang yang diinginkan bisa sepakat baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Tentang peranan pasar. Peranan pasar ada beberapa peran dari pasar. Yang pertama adalah peran bagi produsen, peran bagi konsumen. Kalau dari produsen peran pasar seperti apa, Nak? Seperti apa peran pasar? Coba yang keras, pojok.
mendistribusikan barangnya dari produsen ke konsumen. Sedangkan peranan bagi konsumen kebalikannya, di pasar konsumen bisa mendapatkan barangnya. Di situ bisa ketemu tawar menawar dan akad jual beli pun bisa terjadi. Lalu pasar sebagai pembentukan harga, sarana untuk promosi. Ternyata di pasar peranannya itu adalah sebagai sarana untuk promosi. Ada yang bisa menjelaskan promosi itu yang seperti apa sih? Promosi yang seperti apa? Belakang pakai kacamata. Promosi yang dilakukan seperti membagikan brosur pada pembelian jalan-jalan di pasar. Betul. Jadi untuk barang-barang jualan yang baru kita bisa mempromosikan, kita bisa memberitahukan kepada konsumen bahwa ini loh saya punya barang yang baru, yang lebih inovatif dan itu bisa dipromosikan di pasar. Pasar sebagai penetapan nilai, mempertahankan kebutuhan dan persiapan kebutuhan di masa mendatang. Lalu ada jenis-jenis pasar, tadi juga sudah dijelaskan secara rinci di dalam video. Ini hanya mengulas saja. Pasar menurut bentuk kegiatannya ada pasar nyata, pasar abstrak. Pasar nyata itu yang seperti apa, Nak? Seperti pasar tradisional. Ada seperti kalau di Lamongan pasar Sidoarjo atau pasar Kidul. Jadi ada penjual di situ, kita datang ke sana mau beli apa? Bu, saya mau beli tomat sekilo berapa? Tawar menawar. Oke, sekilo, saya beli sekilo, saya beri uang, deal. Jadi terjadilah yang namanya jual beli barang. Kalau pasar abstrak, coba apa pasar abstrak, Nak? Yang seperti apa? Tadi sudah dijelaskan, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Bertemunya di mana? Bertemunya di dunia maya. Contohnya seperti apa? Seperti belanja di Shopee, Tokopedia, Lazada. Siapa yang hobinya belanja di Shopee? Semuanya punya akun Shopee. Keuntungan apa yang bisa kalian ambil dari belanja di pasar abstrak seperti Shopee? Dapat cashback. Kenapa? Dapat cashback. Dapat cashback katanya. Apalagi? Tidak perlu capek keluar rumah. Lalu apa lagi? Hah? Mudah dilakukan ya. Lalu sistem pembayarannya seperti apa kalau di pasar abstrak? Transfer, Bu. Transfer. Berarti semua sudah punya rekening tabungan berarti ya? Ya. Sudah pernah ke bank semua? Punya mobile bankingnya juga? Mantap. Punya Shopee Pay? Selanjutnya pasar menurut transaksinya ada pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional seperti tadi bisa dicontohkan dari pasar Sidoarjo. Kalau pasar modern seperti apa, Nak? Seperti mall, betul. Selanjutnya pasar menurut jenis barang. Ada pasar barang konsumsi yang dijual ya barang-barang konsumsi. Ada pasar sumber daya produksi. Contohnya apa? Contohnya pasar yang menjual khusus untuk permesinan. Kalau di Lamongan saya rasa belum ada, di Surabaya ada. Ada pasar yang menjual alat-alat pertukangan saja ada. Ada pasar yang menjual alat-alat konveksi ada. Itu yang namanya disebut dengan pasar sumber daya produksi. Sekarang pasar menurut waktu ada pasar harian, ada yang tahu anak pasar legi, pasar pon. Biasanya di mana? Di daerah pedesaan ya. Ada yang namanya pasar mingguan, pasar bulanan, pasar temporer. Sekarang pasar menurut keleluasaan distribusinya ada pasar lokal. Lokal itu daerah sendiri. Seperti tadi ada pasar Klewer. Sudah pernah ke Jogja? Lu sakno rek kurang tahu nang Jogja. Kalau nanti ada kesempatan ke Jogja coba ke pasar Klewer. Yang dijual apa? Malioboro yang dijual apa di situ? Baju apa? Lebih khusus lagi batik. Kenapa bisa seperti itu? Karena hasil lokal dari penduduk setempat itu adalah batik, sehingga yang dijual di sana pasti batik. Selain batik apa lagi? Makanannya apa? Bakpia, betul. Ada satu kampung yang semuanya itu bermata pencarian sebagai pembuat atau produsen bakpia secara homemade atau menggunakan daerahnya, rumahnya sendiri, tidak berskala pabrik homemade. Itu ada di Jogja sana. Lalu pasar nasional, yaitu contohnya adalah pasar yang luasannya seperti se-Indonesia. Ada pasar internasional, biasanya bahkan di pasar abstrak yang namanya Shopee, biasanya itu ada tulisan luar negeri. Iya kan? Nah,
Jadi kalian sudah sampai saat ini di zaman yang sekarang, era digital, kalian kalau mau belanja ke luar negeri tidak perlu naik pesawat. Cukup hanya pakai satu aplikasi, cari barang-barang dari Korea, masker wajah, lipstick, lip tint yang dari Korea banyak. Dan itu harganya pun terjangkau oleh kantong anak-anak SMA seperti kalian. Sudah pernah mencoba belanja dari luar negeri? Sudah. Saya juga pernah, dan menurut pengalaman tidak ada bedanya belanja dari Jakarta sama belanja dari luar negeri. Ongkirnya pun sama. Itulah manfaat dari adanya era globalisasi, era modernisasi, yang mana kalian semua harus bisa mengikuti. Ada yang di sini tidak punya handphone smartphone, artinya handphone yang bisa untuk internet. Saya rasa semuanya sama, semuanya sudah punya, bahkan ada yang punya lebih dari satu. Kok tahu Bu Devi tahu? Lawang pada saat UTS itu loh, satu buat mengerjakan si jini digawe nyonto. Gitu. Ada pasar menurut jenis dagangan, ada pasar umum. Umum itu artinya dalam suatu pasar ada berbagai macam jenis barang yang ditawarkan di dalam pasar tersebut. Ada juga yang namanya pasar khusus. Contohnya apa? Contohnya adalah pasar ikan. Di dalam pasar ikan yang dijual ya ikan. Ada lagi pasar ternak. Contohnya apa? Pasar sapi. Yang dijual di sana apa? Ya hewan-hewan ternak saja. Sampean kepengen beli beras, jangan pernah beli beras di pasar ternak karena tidak akan mungkin ada. Karena barang yang dijual khusus ternak. Sapi, kambing, domba. Kalian kalau mau beli kosmetik jangan sekali-kali ke pasar ikan Lamongan, pasti tidak ada. Karena yang dijual di situ adalah segala macam jenis ikan yang ada di Lamongan. Kalian mau beli foundation di sana, saya pastikan tidak ada. Bisa dipahami dari sini? Oke, saya lanjut ya. Oke, arek pinter. Selanjutnya kita akan belajar sambil bermain kartu. Seperti tadi yang sudah Bu Devi jelaskan, untuk kali ini Bu Devi menggunakan metode pembelajaran make a match, mencari pasangan kartu. Kita mulai dengan membuat dua kelompok besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cewek-cewek kelompok A. Sisanya kelompok B. Kelompok A silahkan maju di bagian kanan saya, kelompok B silahkan maju di bagian kiri saya. Yuk, ayo, bergerak. Jangan mager. Kelompok A sebelah kanan saya atau di sebelah barat, kelompok B di sebelah kiri saya atau sebelah timur. Sudah? Oke. Jadi di sini sudah ada dua kelompok, kelompok A, kelompok B. Kelompok A akan nanti saya beri kartu soal, warnanya pink, sedangkan kelompok B akan saya beri kartu jawaban. Warna kartunya insya Allah kuning. Nah, setelah saya beri satu persatu dari kalian, tugas kalian selanjutnya adalah mencari pasangan kartu. Bu, di dalam kartu isinya apa? Saya contohkan kartu soal, ada pasar abstrak. Di situ kalian kan tadi sudah melihat video, sudah saya ulas sedikit juga, pastinya kan sudah ada gambaran. Oh, pasar abstrak itu ternyata contohnya mau Shopee. Berarti pasar yang tidak nyata, pasar yang penjual pembelinya tidak bertemu langsung, melainkan kita bertemu di dunia nyata. Seperti itu ya. Nanti yang pegang kartu jawaban, kalau memang kartu yang kalian pegang itu contohnya Shopee, Lazada, langsung nyaut. Oh, ini adalah contoh dari pasar abstrak. Nanti kalian akan mencari sopo sing nggawa kartu tulisannya pasar abstrak, itulah yang menjadi pasanganmu. Yang sudah selesai mencari pasangannya dan dipastikan yakin ini pasangan kartu saya, silakan berdiri di sebelah sini berdampingan. Yang nomor 2 barangkali yang kedua sudah menemukan di belakangnya lagi, urut sampai belakang. Bisa dipahami? Oke, kita ambilkan kartunya.
Kelompok A akan mendapatkan kartu warna orange, kartu yang berisi kartu soal. Silahkan. Sambil diingat-ingat, iki pasar opo yo, iki kok aku ndelek pasangan yang seperti apa ya, diingat-ingat, dipikir dulu. Siapa yang belum? Jok royoan oleh kabeh. Oke, gak dapat. Kelompok B akan mendapatkan kartu yang berwarna kuning. Ini adalah kartu yang berisi jawaban. Oke. Coba dibaca dulu, diingat-ingat, dibatin. Iki kira-kira aku mencari pasar opo yo. Coba diingat-ingat. Materi tadi yang sudah saya berikan baik dari video maupun dari ulasan yang lebih lanjut. Waktu kalian tidak lebih dari 10 menit. Coba dibaca dulu, diingat-ingat, kira-kira nanti akan saya mendapat atau mencari anak yang membawa kartu apa. Kelompok A sudah bisa dimulai. Kelompok B bisa dimulai, nak? Sudah, Bu. Oke, waktu kalian tidak lebih dari 10 menit. Boleh bersuara tapi jangan terlalu keras, nanti mengganggu kelas yang lain. Tetap ada komunikasi dengan teman tapi jangan terlalu rame. Oke, waktunya saya mulai dari sekarang. Kasih. Ikan pasar. Iya, pasar yang diadakan pada waktu tertentu. 4. Enggak. Ono, janji ono boleh ya. Pasar umum. Kenapa? Apa boy? Yang sudah silakan berdiri di sini berdampingan sama temannya. Pasar nasional. Belum apa? Kira-kira tuh. 3. Tadi ada kan pasar harian, pasar bulanan, nah, pasar temporer, pasar dalam waktu-waktu tertentu. Contohnya adalah bazar, pameran itu termasuk contoh pasar temporer. Sudah nemu apa belum? Pasar yang waktunya tidak tertentu atau tidak rutin itu namanya temporer. Sopo sing nggawa pasangan kartu itu, nah itu temporer. Tidak, waktunya jangkanya tidak tertentu. Contohnya bazar, contohnya adalah pasar malam dan lain sebagainya. Sudah yakin dengan jawaban pasangan kartunya? Bisa dimulai ya untuk presentasi. Oke, silahkan maju ke depan yang pertama, maju nak. Dipakai ini yang dipakai. Perkenalkan nama, lalu absen, sekalian untuk nilai, lalu pasangan kartu soalnya apa, kartu jawabannya apa. Perkenalkan nama Simpanter. Perkenalkan nama saya Lintang Adam Giovanni. Lintang ya? Ya. Lintang. Perkenalkan nama saya Siapa nak? Hova. Oke. Lintang dan Hova. Coba kartu soalnya apa? Pasar internasional. Pasar internasional. Kartu jawabannya? Nah, pasar internasional jawabannya adalah bisa bertransaksi dari berbagai negara. Kira-kira match apa tidak? Beli aplaus. Kelompok pertama match. Oke, jawabannya tepat. Oke, silakan duduk kembali. Yang kedua, belakangnya dibawa aja. Dikasih nama yang sudah match. Pasang di jilbabnya, nak. Yang keras ya nanti kalau ngomong. Sekarang pasangan kedua, silahkan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Rizka Muyasar Ramadhani. Kami di sini akan mempresentasikan pembelajaran Make a Match
saya mendapat soal yaitu pasar abstrak dan Pasar abstrak, jawabannya Itu pembuat dan pembeli tidak bertemu secara langsung, contohnya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. pasar abstrak, contohnya Shopee, Tokopedia, Lazada. Kira-kira match apa tidak? Oke, beri aplaus untuk kelompok yang kedua. Silakan duduk. Kelompok yang ketiga, siapa tadi namamu, Nak? Nuriska sama? Kelompok yang ketiga, silakan maju ke depan, cowok-cowok. Perkenalkan nama absen, lalu kartu yang dibawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasak Bapulanang. Kartu soalnya apa? Hah? Pasar nasional. Kartu jawaban? Pasar yang dapat membeli dan menjual suatu produk di dalam satu negara tertentu saja. Kira-kira match apa tidak? Oke, aplaus untuk kelompok 3. Pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang wilayahnya dalam satu negara. Itu namanya pasar nasional. Kelompok yang keempat. Besok kalau pelajaran beneran saya buat model gini ya, materi tertentu. Pakai lah. Yang keras, perkenalkan nama, absen, nama dan absen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indis. Saya di sini dapat soal pasar tradisional. Pasar tradisional. Jawabannya? Oleh komunitas tempat atau daerah dari sistem tawar-menawar barang yang dijual beragam serta dengan tempat yang sama. Sebagian besar barang-barang serta jasa yang dijual merupakan hasil lokal. Hasil lokal. Pasar tradisional. Benar apa salah? Match apa tidak? Match apa tidak? Soal kode A3 dengan pasangan B7. Oke, jawabannya match. Silakan tepuk tangan, aplaus untuk kelompok yang ketiga. Padahal sudah deg-degan, kok nek salah, gak oleh nilai saya. Oke, selanjutnya Ilma dan pasangannya. Perkenalkan nama beserta absennya. 1, 2, 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumaisia dengan Sini saya akan bacakan soal yang saya dapat di pasar Pasar nyata, pembelinya ketemu langsung, bisa tawar-menawar, dan ada komunikasi. Kira-kira match apa tidak? Oke, aplaus untuk kelompoknya Ilma. Berhasil menemukan pasangan kartunya. Selanjutnya, ada 2 sejoli yang berpasangan diawali dengan kartu. Perkenalkan nama dan absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasyad. Di sini saya mendapatkan soal pasar sumber daya produksi. Pasar sumber daya produksi. Jawabannya? pasar yang menjualbelikan berbagai jenis barang produksi seperti tenaga kerja, mesin, tanah, dan tenaga. Nah, pasar sumber daya produksi yaitu pasar yang menjual barang-barang produksi, contohnya mesin, tanah, tenaga kerja, sumber daya. Kira-kira match apa tidak? Oke, aplaus untuk tim ini karena sudah berhasil menemukan pasangan kartunya. Kasihkan itu, kasihkan belakang. Kasihkan belakangmu. Yang keras ya suaranya. Kelompok selanjutnya, pasangan selanjutnya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Ellen Nabila. Pasar konsumsi. Jawabannya? Kira-kira cocok apa tidak? Kira-kira berjodoh apa tidak kartunya? Beri aplaus untuk Aileen. Saya bilang kartunya loh ya, kartunya bukan orangnya. Oke. Selanjutnya belakang iki cowok-cowok iki. Ini cowok-cowok ini gak menarik saja nih. Nama dan absen. Kok iki sebar ta iki? Loh, ada. Boten serupa tapi tak sama. Gila. Ingin mempresentasikan kartu tugas dari Lali guru nek gak tak kayak biji ada lali. Kartu soalnya. soal saya pasar khusus. Pasar khusus. Jawabannya? Adalah pasar yang melakukan jual beli satu jenis barang dagangan saja. Contoh pasar hewan, pasar rondengan, pasar bunga, pasar sepeda. Kira-kira match apa tidak? Match. Beri aplaus untuk si kembar. Selanjutnya, mulai dari depan lagi. Perkenalkan nama dan absen. Kok benar semua ya? Ini pintar-pintar semua ini kelas ini. Istimewa, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita. Kartu soalnya? Pasar modern. Kartu jawaban? Oke, kira-kira contohnya apa pasar modern? Nah, kira-kira nang mall itu ada tawar-menawar apa tidak? Tidak ya, sudah ada price tag-nya, sudah ada harganya di situ. Kalian pernah ke Matahari? Nah, kira-kira iso ngenyang ta? Ini kicik larangnya sepatu. Dinyang oleh enggak ya? Enggak boleh, karena ciri-ciri dari pasar modern adalah di situ kalian seperti apa namanya meladeni apa sih? Tidak ada betul. Jadi kita mencari sendiri cocok apa tidak. Kalau cocok langsung dibawa ke kasir, tidak bisa tawar menawar. Itulah merupakan salah satu dari contoh pasar modern. Kira-kira match apa tidak jawabannya? Oke, beri aplaus untuk kelompok ke-10. Selanjutnya yang keras, Pak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan serius-serius, Bu Yuse. Namanya siapa? Aila. Terus satunya? Muhammad Rizal. Saya di sini membagikan pertanyaan, yaitu apa itu pasar temporer? Pasar temporer. Jawabannya itu pasar yang diadakan pada waktu tertentu dan sifatnya yang tidak rutin. Oke, karena sesuai dengan namanya ya, temporer. Jadi waktunya tertentu, tidak rutin. Jadi bisa dibilang pasangan dari kartu ini adalah match. Tepuk tangan untuk pasangan yang kali ini. Berikan yang belakang. Dua kelompok lagi. Perkenalkan nama dan nomor absennya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ria. Pasar umum. Dengan kartu jawaban. Pasar yang menjual barang-barang yang beraneka ragam di dalamnya. Kira-kira jawabannya match apa tidak? Match ya, oke. Aplaus untuk kelompok ke-11.
Terima kasih. Kelompok terakhir. Wah, kelas ini benar-benar kelasnya super karena tidak ada satupun jawaban yang miss. Semuanya jawaban, semua anak bisa menemukan jawaban dari kartu-kartunya, bisa menemukan jodohnya. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Salahbar, Haida. 15. Di sini saya mendapatkan soal pasar lokal. Pasar lokal, karena jawaban ini adalah kelompok yang terakhir, jadi bisa kita simpulkan jawaban dari pasangan ini adalah math. Oke, beri aplaus. Terima kasih. Oke. Jadi tidak ada yang tidak mendapatkan nilai baik, semuanya dapat nilai baik karena semuanya bisa menemukan jawaban, bisa menemukan pasangan dari kartu-kartu yang dia pegang. Oke. Sudah, materi untuk pembelajaran kali ini sudah selesai. Sebelum kita ke akhir acara di kegiatan penutup, setelah kalian mendapatkan materi tentang pasar, kita lanjut untuk post test. Post test, silakan kalian klik link yang tadi sudah saya berikan, masih sama dengan link yang pretest. Tolong HP-nya dibuka masing-masing. Setiap anak bisa mengerjakan post test. Jadi pasti ada bedanya dulu sebelum materi diberikan tadi dan sekarang ada lagi post test untuk mengukur seberapa paham sih kalian dari pembelajaran yang sudah kita lakukan barusan. Silahkan, waktu kalian adalah 5 menit dari sekarang. Dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh mencontoh. Sudah selesai? Oke. Bisa semua? Langsung kita bahas ya. Pasar tradisional dan pasar modern adalah jenis pasar berdasarkan apa? Hah? Manajemen pengelolaan. Oke. Siapa yang benar? Ada yang salah? Oh, ada 2. Oke, nggak masalah. Ciri-ciri dari pasar konkret. Oke, benar semua. Contoh pasar tradisional. Pasar Kliwon. Harga pasar terbentuk setelah melalui proses tawar-menawar. Salah satu pasar, banyak produsen, produksi atau menghasilkan barang tapi milik perbedaan. Pengertian dari pasar monopolistik. Pinter. Pasar adalah sebagai proses interaksi antara pembeli dan penjual. Apa jawabannya? Pinter. Terakhir, pasar bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Jawabannya apa? Input dan output. Oke, berarti benar semua? Oke. Iya, benar. Ini hampir 80% semuanya benar. Oke, setelah materi, setelah kita bermain, belajar dengan kartu, sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Kira-kira apa sih kesimpulan kita pada pembelajaran pasar pada siang hari ini? Pasar itu apa? Mengulas lagi. Pasar itu apa? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ternyata tempat bertemunya penjual dan pembeli itu tidak selamanya bertemu langsung. Ada yang namanya tadi belanja di Shopee, penjual pembelinya tidak bertemu langsung. Paling pakai
chat saja, pakai chatting. Gan, apakah barang ini masih ada? Biasanya kan gitu. Ya, masih ready. Oke, sudah ready. Silahkan lakukan pembayaran. Oke, saya sudah bayar. Baiklah, ditunggu ya pesanannya kakak. Nah, seperti itu ya. Kita nggak ketemu, tapi bisa melakukan kita tidak ketemu, tapi bisa melakukan jual beli, yaitu ada di pasar konkret. Jadi ternyata pasar yang selama ini, saya yakin pasar yang selama ini kalian definisikan dalam pikiran kalian kan pasar, yo pasar tingkat, yo pasar kidul, pasar iwak kan gitu ya. Tapi ternyata ada yang namanya pasar abstrak, yaitu pasar yang sebenarnya kalian sudah tahu, tapi belum sadar. Jadi untuk mata pelajaran ekonomi sebenarnya semua yang ada materi yang ada di pelajaran ekonomi sebenarnya kalian itu sudah pernah lakukan sebagian besar. Hanya saja kalian tidak menyadarinya. Nah, gunanya sekolah adalah hal-hal yang sudah pernah kalian lakukan yang tidak terkonsep itu di sekolah dirinci lagi. Di sekolah dijelaskan lagi secara spesifik keilmuannya masing-masing. Belajar ilmu ekonomi itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah kalian akan tahu bagaimana cara menawar harga. Yang kedua, kalian agar kalau masuk ke pasar itu tidak punya wawasan tertentu. Oh, ke pasar ini harus yang seperti ini. Tawar-menawarnya seperti ini. Oh, hukum permintaan itu seperti ini. Jadi kalau ada kenaikan harga, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama adalah kalian biasanya konsumen itu menurunkan jumlah pembeliannya. Lalu yang kedua, kalau ada kenaikan harga, yang bisa konsumen lakukan adalah mencari barang substitusi, barang pengganti. Misalnya, harga kedelai mahal. Harga kedelai mahal. Nah, kalau sudah kedelai mahal, pasti tahu tempe mahal. Alternatifnya adalah mencari makanan pengganti yang serupa. Kedelai itu banyak proteinnya. Jadi tahu tempe juga mengandung makanan yang tinggi proteinnya. Makanan tinggi protein apalagi yang bisa menjadi alternatif solusi? Misalnya apa? Telur, ikan yang harganya lebih stabil pada saat itu. Hal yang sama juga terjadi pada saat kenaikan harga telur ayam. Apa yang bisa kalian lakukan? Harga telur naik, kalian bisa menggantinya dengan membeli tahu tempe, bisa membeli ayam, bisa membeli udang atau ikan yang harganya jauh lebih stabil. Itu bisa kalian pelajari di sekolah pada pelajaran ekonomi, mencari barang pengganti. Misalnya cuaca buruk, harga kopi mahal karena kopi di sebagian wilayah Indonesia itu masih impor. Apa yang bisa kalian lakukan? Mengganti kopi tersebut dengan apa? Dengan minum teh, dengan minum rempah. Pada saat COVID kita semuanya sudah familiar mungkin beli jahe, beli kencur, beli kunyit untuk diiris tipis, dibersihkan, diberi air hangat, diberi madu. Untuk apa? Untuk imun booster. Sama, kopi pun seperti itu. Karena tidak kopi mahal, saya beralih ke teh. Teh mahal misalnya bisa beralih menjadi minum-minuman rempah yang biasanya terbiasa dengan minum minuman yang hangat. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Untuk minggu depan yang akan kita pelajari adalah selain tadi tentang pengertian, jenis, dan peran, minggu depan kita akan membahas tentang struktur pasar. Hal-hal yang harus kalian persiapkan adalah yang pertama, kalian harus membaca buku paket kalian lagi di rumah. Jadi pada saat Bu Devi masuk ke kelas minggu depan, kalian sudah ada wacana. Struktur pasar itu yang seperti apa sih? Emangnya pasar itu ada strukturnya? Ada. Jadi sebelum guru masuk ke kelas, saya harapkan kalian sudah pernah membaca buku paket. Bu, saya nggak punya buku paket, silakan browsing. Kata kuncinya struktur pasar, materi ekonomi kelas 10 semester genap. Wes banyak sekali. Bu, saya nggak mau membaca, saya sukanya melihat video. Silakan buka YouTube. Seperti tadi yang Bu Devi tayangkan. Kan kira-kira kalau sebagian dari kalian lebih suka kalau disuruh membaca atau melihat video yang ada gambar, ada suaranya, ada gambar bergerak, suka yang mana? Suka video. Jadi kenali diri. Oh, saya itu tipe anak yang nggak suka baca, Bu.
Lah terus maksudnya nggak bisa, nek nggak suka baca, nggak mau belajar? Tentu tidak. Zaman sekarang banyak sekali, banyak jalan menuju Roma. Jadi kalau nggak suka membaca, silakan buka YouTube. Saya itu nggak bisa Bu, harusnya itu saya diterangkan oleh orang lain. Sila itu namanya tutor sebaya. Jadi sesama teman, misalnya, aku kok gak paham iki ya, sampean paham tak? Iya paham. Piye sih carane? Atau piye sih maksudnya? Tanya teman sebangku, tanya teman sekelas, atau bisa tanya teman lain kelas, boleh. Belajar bersama, belajar kelompok, itu istilahnya kalau di bahasa pendidikan adalah tutor sebaya. Ada anak-anak itu yang sukanya hanya mendengarkan saja. Saya itu Bu, hanya bisa paham kalau gurunya menjelaskan. Kalau gitu, pada saat guru menjelaskan, kalian sudah benar-benar harus siap. Jangan mainan HP, jangan makan, ojo ngemut permen dan lain sebagainya, karena akan mengurangi konsentrasi. Jadi kenalilah diri kalian masing-masing. Saya itu sukanya belajar Bu, tapi namanya kinestetik, harus tidak bisa duduk di tempat. Jadi anak-anak itu seneng-senengane ngeliter, nang bangkune kene, nang bangku kono. Ternyata itu merupakan gaya belajar yang namanya gaya belajar kinestetik. Setiap guru pasti sudah paham yang seperti itu. Nek gak kebangetan ya nggak bakal dimarahi, tapi nek kebangetan pasti dimarahi. Soalnya akan mengganggu teman yang lain. Seperti itu. Makanya Bu Devi kuliah ini untuk menambah wawasan lagi, untuk bisa mengembangkan metode-metode pembelajaran yang lebih inovatif lagi. Tidak hanya menjelaskan, tidak hanya ceramah, tidak hanya memberi tugas saja, tapi dengan metode-metode pembelajaran yang lebih inovatif. Tentunya kira-kira tadi, nek misalnya Bu Devi hanya cerita saja, kalian ngantuk apa enggak? Tapi kalau dengan menggunakan pembelajaran make a math, ada pergerakan, jadinya tidak mager. Belai jawaban aku kira-kira iki pasanganku dia bingung, tadi ada yang bilang Bu temporer, tadi di YouTube enggak ada, ini jawabannya apa? Itu merupakan contoh bahwa kalian itu konsentrasi. Pada saat tadi saya menayangkan, berarti kalian melihat iki mau gak ono temporer, tapi saya ono pertanyaan temporer, dia bertanya, itu bagus. Itu artinya model pembelajaran yang saya terapkan itu mengena pada kalian. Kira-kira dari proses pembelajaran yang model make a math, kalian senang apa tidak? Kesannya gimana? Seru ya, ada unsur-unsur permainannya. Ada boleh bergerak ke sana kemari. Biasanya yang sing rodok gak wawo, lah piye maneh pasangan kartuku mbak iku, jadinya harus berdekatan dan lain sebagainya. Jadi ada interaksi sosial. Itulah yang diharapkan dari pembelajaran masa kini. Pembelajaran 4.0 atau pembelajaran abad 21. Jadi misalkan gurunya berhalangan hadir, kalian sudah saya beri step-step untuk langkah pembelajaran. Saya beri link video, saya beri link untuk pretest, untuk evaluasi, untuk pemahaman berkelanjutan dan lain sebagainya. Membuat project, ada lagi nanti kita akan membuat project, membuat produk dan lain sebagainya. Jadi untuk belajar kali ini menyenangkan ya. Untuk materi yang selanjutnya kalau Bu Devi pakai make a math lagi, kira-kira setuju apa tidak? Setuju. Oke. Setelah ada respon, ada yang bertanya lagi tentang materi tentang pasar? Cukup jelas ya? Sudah paham semua? Oke. Kalau sudah, sekarang kita silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Persiapkan diri kalian untuk pulang karena ini sudah jam terakhir. Bisa kembali ke tempatnya. Pas jam. Sudah? Sebelum kita pulang, sebelum kita mengakhiri pelajaran, boleh ketua kelas dipimpin untuk berdoa? Siap. Iman. Buka. Doa mulai. Baiklah, kalian bisa siap-siap untuk pulang dan pelajaran saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa ketemu lagi dengan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.